Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu raksasa perbankan di Indonesia. Yap, Bank Mandiri. Mereka baru aja rilis laporan tahun 2025-nya. Dan jujur ya, angkanya wow, luar biasa. Nah, sekarang yuk kita bedah bareng-bareng. Gimana sih caranya mereka bisa untung segede ini? Dan ini dia angka jagoannya, laba bersihnya teman-teman 56,3 triliun. Gila ya, angka yang super besar. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utama kita. Gimana caranya sebuah bank bisa dapat duit sebanyak ini? Oke, jadi dari mana sih datangnya semua uang ini? Yuk kita mulai lihat mesin-mesin utama penghasil laba fantastisnya Bank Mandiri. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat dicatat. Semua angka yang kita bahas ini bukan karang-karangan loh. Ini semua data resmi dari laporan yang udah diaudit dan disetor ke Bursa Efek Indonesia. Jadi, bisa dibilang data kita ini valid banget. Baik, untuk ngertiin gimana angka 56,3 triliun itu bisa muncul, kita perlu pecah jadi dua sumber utama. Anggap aja kayak mobil yang punya dua mesin super kuat. Nah, dua mesin inilah yang jadi motor penggerak performa Bank Mandiri. Mesin pertama, ini yang paling klasik ya, namanya pendapatan bunga bersih, atau bahasa kerennya net interest income. Gampangnya gini deh, ini tuh selisih antara bunga yang Bank Mandiri dapat pas pinjemin duit ke orang, dikurangin sama bunga yang harus mereka bayar ke kita-kita yang nabung di sana. Ya, inilah bisnis inti bank dari zaman dulu. Lihat deh angkanya. Pendapatan dari bunga pinjaman jelas masih jadi juaranya, dapat 106 triliun rupiah. Tapi, yang menarik justru mesin keduanya, pendapatan non-bunga, hampir 49 triliun rupiah. Ini dari mana? Ya dari biaya admin, komisi, dan layanan-layanan lain. Ini nunjukin kalau Bank Mandiri itu pinter. Mereka nggak cuma ngandalin bisnis pinjaman yang tradisional, tapi juga jago banget ngejadiin duit dari layanan mereka. Oke, pertanyaannya sekarang kan, buat bisa minjemin duit segitu banyak, banknya sendiri dapat dana dari mana? Nah, sekarang kita lihat dapurnya nih, dari mana pasokan uangnya datang. Wow, lihat ini. Total pinjaman yang mereka kasih keluar itu naik jadi 1,895 triliun di 2025. Tumbuhnya itu 13,4%, cuma dalam setahun. Gede banget. Ini artinya permintaan kredit di luar sana lagi kenceng banget, dan Bank Mandiri sukses menangkap peluang itu. Dan inilah jawabannya. Duitnya dari sini. Pertumbuhan pinjaman yang gila-gilaan tadi ternyata dibiayain sama lonjakan simpanan nasabah yang lebih gila lagi. Tumbuh hampir 24% jadi 2.106 triliun rupiah. Ini menunjukin satu hal yang penting banget, kepercayaan masyarakat ke Bank Mandiri itu tinggi sekali. Tapi pertumbuhan ini bukan asal-asalan loh, ada strateginya. Kata Pak Dirut, Ridwan, mereka itu selektif. Maksudnya apa? Kreditnya itu nggak disebar sembarangan. Mereka sengaja ngarahin ke sektor-sektor yang produktif, yang bisa muterin roda ekonomi beneran dan buka lapangan kerja. Terutama nih, buat UMKM. Nah, kalau semua aktivitas ini kita gabungin, dari duit yang masuk sampai duit yang keluar, baru dia kelihatan segede apa Bank Mandiri ini. Total aset mereka sekarang tembus 2.830 triliun. Ini benar-benar ngegasin posisi mereka sebagai salah satu pemain keuangan paling raksasa di Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau tumbuh sekencang ini biasanya ada satu pertanyaan penting yang muncul. Ini aman nggak? Gimana sama risikonya? Oke, sekarang kita geser fokus kita. Dari performa, kita lihat sisi stabilitasnya. Sebelum lihat angkanya, kita kenalan dulu sama istilah penting ini, non-performing loan atau disingkat NPL. Gampangnya, ini adalah rasio kredit macet. Jadi, makin kecil angkanya, artinya makin sedikit pinjaman yang bermasalah. Kualitas pinjamannya makin sehat gitu. Dan jujur, ini angka yang paling bikin kaget. Di saat mereka lagi gencar-gencarnya ngasih pinjaman, rasio kredit macetnya atau NPL-nya malah bisa ditekan sampai di bawah 1%, tepatnya 0,96%. Ini nunjukin manajemen risiko mereka itu jempolan banget. Bisa ngegas kenceng, tapi tetap aman, kualitas asetnya nggak dikorbanin. Keren banget sih ini. Oke, performa 2025 udah jelas keren. Tapi kan itu cerita setahun. Gimana dengan fondasi jangka panjangnya? Seberapa siap mereka menghadapi tantangan ke depan? Nah, di bagian terakhir ini, kita intip seberapa kokoh bangunan Bank Mandiri ini. Kunci buat lihat stabilitas jangka panjang itu ada di sini. Capital Adequacy Ratio atau CAR. Anggap aja ini kayak bantalan empuk atau jaring pengaman buat bank. Rasio ini ngukur seberapa tebal modal yang mereka punya buat jaga-jaga kalau ada kerugian yang nggak disangka-sangka. Dan ternyata CAR-nya Bank Mandiri itu ada di angka 20,4%.
Ini tuh jauh di atas batas aman yang ditetapin regulator loh. Jadi intinya gini, Bank Mandiri ini bukan cuma super untung, tapi juga modalnya tebul banget. Ini yang bikin mereka punya posisi kuat banget buat terus tumbuh di masa depan. Jadi kalau kita rangkum ya, labanya raksasa, pertumbuhannya kencang, risikonya terkendali, dan modalnya super kokoh. Lengkap kan? Ini semua nunjukin kalau Bank Mandiri lagi ada di posisi yang kuat banget. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan fondasi sekuat ini, langkah mereka selanjutnya apa ya? Gimana mereka akan menghadapi ekonomi masa depan yang penuh ketidakpastian? Wah, ini bakal jadi cerita yang seru banget buat kita ikutin.